Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kang U Mister Channel dengan kami bertiga ya. Seperti saya seperti biasa dengan saya Bang Upe, orang biasa, Orang sipil ya. orang sipil. Nah kali ini emang agak berbeda nih. Ada gadis yang kita ditemani Kang Iya, sama kaum milenial gitu. Perwakilan dari kaum milenial gitu. dengan siapa? Saya Kevin Salinarisa. Kali ini kita akan membahas apa Kang? Insya Allah ini ya. Kenapa doa kita tidak terjawab? Waduh, kayaknya sih berat banget tuh Kang. Iya. Masalahnya apa? Agak keberatan sih sebenarnya Kang tema itu. Kenapa? Ini masalah urusan hajat manusia. Iya. Ya kan, semua pasti punya doa. Punya Iya. doa ya kan gitu. Kalau kita di sini ditanya apa? Menggurui. Iya. Kan gitu. Bisa kita dibully nih. Kan gitu. Kenapa? Ya teori lah kan gitu. Iya. Nanti kita dibully, emang udah punya apa lu kan gitu. Iya. Kita bukan motivator sukses. Orang biasa, Iya. cuma tahu sedikit ilmu, lagi belajar ya kan ya. Iya. Ya udah kalau begitu udahlah, urusan kami lah, tanggung jawab. Iya. Kalau mengangkat tema ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat pemirsa Kang U Misteri Channel dimanapun berada ya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, berkah, selamat ya. Kali ini kita akan berdiskusi tentang kenapa sih doa itu tidak terjawab gitu. Ini sebenarnya permasalahan kita juga gitu ya. Kenapa? Karena di masyarakat banyak gitu ya yang istilahnya ngedumel gitu ya. Oh, saya doa udah lama banget kok tidak terjawab gitu ya. Terus lagi ada yang bicara atau bilang gitu kan, sudah ibaratnya berdoa sudah, usaha sudah gitu kan, tapi kok belum ada jawaban gitu ya. Nah di sini kita akan membahasnya ya, berdiskusi gitu kan. Kami di sini ibaratnya mempelajari ya, mengambil dari berbagai sumber gitu kan. Kenapa doa itu tidak terjawab gitu ya. Doa sendiri berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya permohonan atau permintaan. Didefinisikan secara lengkapnya yaitu permohonan hamba kepada Tuhan. Permohonan kita selaku hamba kepada Sang Holik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kenapa sih ibaratnya doa kita tidak terjawab ya? Sebelum kita melangkah ke arah situ, baiknya kita sedang apa aja sih gitu ya. Baiknya kita tuh berdoa ya. Berdoa tidak terpaku dalam ibadah yang dasar yang pokok ya, yang primer kayak semacam sholat gitu ya. Tapi dalam keadaan apapun kita bisa berdoa ya. Berdiri, berjalan, berkendaraan, duduk, berbaring, bahkan sebelum tidur gitu ya. Kita bisa berdoa di segala kondisi gitu. Cuman nggak semua tempat juga kita bisa berdoa gitu kan ya. Kayak di kamar kecil, di dalamnya kita tidak bisa berdoa. Sebelumnya kita bisa, sebelum masuk gitu. Nah selebihnya insya Allah bisa gitu ya. Dan lagi untuk berdoa ini kita harus yakin Allah itu mengabulkan gitu kan. Keyakinan itu perlu bahwa Allah itu akan mengabulkan gitu. Dan lagi kita harus tahu waktu-waktu yang mustajab gitu kan. Kayak kita bertamu aja Bang Ope ya. Jadi kita harus tahu di saat kita bertamu itu orangnya ada gitu kan ya. Jadi jangan sampai bolak-balik orangnya lagi tidak ada di rumah kan gitu. Kita harus tahu
waktu-waktu afdol utama dalam berdoa gitu kan ya. Contohnya di sini saya kasih contoh antara azan dan qomat gitu kan ya. Disitulah waktu mustajab gitu kan ya. Terus lagi di saat antara dua khutbah khotib mimbar Jumat gitu ya. Jadi setelah khotib itu menyampaikan khutbahnya kan suka ada duduk tuh Bang Upe ya, beberapa saat gitu, lalu berdiri lagi. Nah disitulah di antara dia duduk itulah kita berdoa ya kalau bisa. Terus lagi di saat sujud ya, sujud terakhir dalam sholat gitu kan, hari Jumat. Terus lagi di saat puasa gitu ya, lalu terus lagi di saat terjolimi gitu kan. Di situ insya Allah doa-doa cepat nyampe nya gitu Bang Upe. Terus lagi di dalam doa juga banyak aturannya ya Bang Upe. Jangan istilahnya gimana ya, lucu gitu, kita berdoa tapi lucu gitu ya. Contohnya, ya Allah, saya berikan hamba rezeki dikit aja gitu kan, nggak boleh. Kita tuh harus total dalam berdoa, terus total minta rezeki yang banyak, yang melimpah, yang luas gitu ya, yang barokah gitu. Jangan istilahnya kayak nggak serius gitu. Ya Allah, berilah hamba rezeki sedikit aja, nggak boleh gitu, membatasi diri. Allah itu serba maha, yang minta aja seini-ininya gitu, seluas-luasnya gitu. Bahkan kalau kita tidak meminta sama Allah, kita dianggap makhluk yang sombong gitu. Allah itu kebalikannya ya. Kalau kita kan orang sering minta kan kita sebel Bang Upe ya. Tapi Allah malah senang, kita makin banyak minta Allah makin senang gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya gambarannya kalau kita berdoa. Juga yang terpenting hati gitu ya, ibarat handphone gitu kan, kalau sinyalnya bagus insya Allah komunikasi pun lancar gitu Bang Upe. Nah hati ini ibaratnya sinyal gitu Bang Upe, dan hati ini harus hidup gitu ya. Ada ulama sufi ya dari Afghanistan gitu, beliau bernama Ibrahim bin Adam gitu ya. Beliau ini seorang ulama sufi dari Afghanistan. Dia sebelum zamannya Jalaluddin Al-Rumi gitu. Beliau ada beberapa yang menyebabkan hati itu menjadi mati gitu ya. Sekarang bagaimana doa itu akan sampai kalau hati kita itu mati gitu, nggak hidup gitu ya. Dan untuk menghidupkan hati ini memang tidak ada cara lain Bang Upe ya, selain lewat prosesi ibadah gitu. Prosesi kita mendekatkan diri kepada Allah gitu lah melalui ibadah gitu kan. Tidak sekedar eling, tidak sekedar ingat gitu ya, tidak sekedar berbuat baik gitu kan ya. Semua orang juga berbuat baik, orang kafir juga berbuat baik gitu kan, bukan hanya orang muslim gitu kan. Orang-orang di luar Islam juga berbuat baik, tapi tidak cukup dengan itu gitu ya. Hanya minanas ya. Iya. Kita sebagai muslim tidak hanya itu, tidak hanya hablum minanas gitu kan. Ada hablum minallah gitu. Baik kepada sesama manusia juga harus baik kepada Allah gitu Bang Upe ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan Bang Upe ya. Nah tadi kan gini itu doa yang mustajab kan ada waktunya, diantaranya khotbah khotbah Jumat ya. Iya, di antara dua khutbah itu. Ini kan laki-laki nih. Iya. Kalau untuk perempuan ada nggak lagi ada beberapa lagi nggak yang istilahnya waktu yang mustajab? Iya banyak ya, untuk perempuan selain sholat Jumat banyak ya. Contohnya ya di antara adzan dan qomat gitu kan, itu bisa laki-laki dan perempuan gitu ya. Terus dia di saat beraktivitas dalam arti misalkan mengurus rumah tangga gitu kan, itu kan nilainya ibadah ya Bang Upe ya. Bisa di saat itu juga diselipin doa gitu kan. Terus lagi
saat perjalanan gitu kan ya, perjalanan di sini bukan berarti untuk maksiat ya, misalkan belanja ke pasar untuk memasak untuk suami dan anaknya, itu kan ibadah nilainya ya. Saat di perjalanan berdoa juga bisa gitu untuk perempuan. Terus lagi mungkin di saat hujan deras itu juga bisa gitu ya Bang Upe ya. Di saat hujan turun deras itu juga waktu mustajab gitu. Dan memang waktu hal untuk tempat mustajab sendiri ya paling afdol di Mekah gitu ya, di Ka'bah gitu. Itu tempat yang sangat mustajab gitu ya. Doa pasti terjawab kalau di situ. Cuman di kita pun gitu ya yang belum mampu untuk pergi ke sana, ya kita manfaatin gitu ya. Di saat puasa sunnah misalkan, perempuan biasanya rajin ya puasa sunnah Senin Kemis, itu juga mustajab juga, itu waktu mustajab gitu ya. Devansa barangkali ada pertanyaan. Tadi kan doa itu nggak boleh minta hal yang macam-macam. Kalau misalnya ada orang terus gak suka sama seseorang lah, dianya tuh doa terus rajin terus di waktu yang mustajab, apakah itu bakalan dikabul? Maksudnya doanya untuk kejahatan gitu? Kalau bisa jangan ya, untuk kejahatan jangan gitu ya. Doa itu yang baik-baik aja lah gitu. Allah maha melihat, maha mendengar gitu kan. Justru kalau bisa sih doain yang baik ya. Kita sendiri harus yakin di saat kita menanam itu yang hasilnya akan kita panen gitu ya. Kita menanam kebaikan sekecil apapun, insya Allah kebaikan juga yang akan kita terima gitu ya. Kalaupun kebaikan ya biarkan saja gitu ya. Ya doain yang baik aja lah gitu, doa supaya disadarkan atau gimana gitu ya, atau diberikan hidayah biar sadar dan menyadari kesalahannya lah gitu. Kita di ini ya dilarang ya ibaratnya berdoa yang untuk kejahatan gitu. Misalkan kita terjolimi, ya udah Allah maha tahu gitu ya. Kita berdoa aja semoga dia diberikan hidayah ya agar menyadari kesalahannya gitu. Dan biasanya udah ada ininya Bang Upe ya, kalau di saat kita terjolimi dia berbuat jahat kepada kita, dan nanti pun dia akan mendapatkan balasannya ya. Tidak dirinya, anak istrinya gitu kan. Tidak di dunia anak istrinya juga enggak, di akhirat nanti ada pengadilan Allah kan gitu. Mungkin gitu ya. Nah ini untuk khususnya remaja ya yang perjalanan hidupnya masih panjang ya. Ya mungkin usia sekolah itu kan masih banyak ya cita-cita ya kan, dari sekolah supaya nilainya bagus, terus dapat ranking, lulus ujian, dapat pekerjaan yang bagus, jodoh yang baik. Itu ada nggak langkah-langkah khusus dalam artian misal sholat tahajud? Iya. Apalagi untuk para remaja ya, khususnya adik ini kan remaja ya, darah masih mengalir dengan panas gitu kan ya. Terus lagi angan-angan, obsesi numpuk di kepala ya. Jadi salurkanlah itu di jalan Allah gitu kan ya. Karena Allah sendiri berfirman ya, Allah itu cinta, bukan berfirman, ini sabda Nabi ya, sabda Rasul. Allah itu cinta kepada orang yang ibadah gitu kan. Tetapi Allah lebih cinta kepada anak-anak muda yang beribadah gitu. Kalau sekarang ada orang tua ibadah, emang udah pantasnya gitu kan. Udah waktunya ibadah karena udah mendekati gitu kan dalam perhitungan ini. Tapi kalau ada anak muda gitu kan, masih muda gitu kan, angan-angan masih ibaratnya keinginan masih berkumpul di kepala, di otaknya gitu kan, tapi dia mampu menyalurkan itu di jalan Allah, beribadah gitu ya. Ya insya Allah ibaratnya dekat dengan rahmat Allah gitu ya. Allah udah menyampaikan rasa sukanya melalui Rasul gitu ya, bahwa dia lebih suka kepada anak-anak muda yang beribadah, rajin beribadah gitu. Ya banyak ya, apalagi untuk remaja ini waktu luang banyak ya.
terus kesempatan banyak, beda dengan yang udah berumah tangga gitu kan. Untuk remaja sendiri otomatis yang dia pikirkan ya untuk dirinya sendiri Bang Upe ya. Jadi waktu luangnya banyak banget ya, entah itu puasa sunnah, entah itu sholat malam ya, ataupun sholat yang lain seperti duha dan yang lainnya gitu. Ya silakan aja gitu ya. Justru pengalaman saya pribadi gitu ya, saya justru di saat muda gitu, waktu luang memang banyak banget gitu ya. Asik banget lah ibadah di waktu muda itu gitu ya. Kita nggak ada pikiran macam-macam lah, nggak mikirin keluarga, nggak mikirin rumah tangga gitu ya. Udah mikirin diri sendiri aja gitu, fokus. Satu lagi kan tadi kan pada intinya ya, kenapa doa itu tidak dijawab? Berarti ada kesalahan kan? Iya. Apa sih itu bentuk-bentuk kesalahan yang apa namanya di dalam diri kita gitu ya, kenapa doa itu nggak dikabul kan gitu? Iya. Jadi kalau kita ibaratnya meneliti atau memahami hal-hal tersebut gitu ya Bang Upe ya, kadang-kadang juga kita ya mungkin kita gitu ya ada istilahnya suujon kepada Allah. Kenapa sih gitu kan, kita udah beribadah, kita udah berbuat kok belum juga dikabul gitu ya. Kita introspeksi dulu ya Bang Upe ya, jangan langsung menyalahkan Allah gitu kan. Kita introspeksi dulu ke dalam gitu kan. Nah, apakah hati kita ini mati atau hidup nih gitu. Karena nggak jadi patokan, orang yang hidup hatinya hidup tuh nggak patokan Bang Upe ya. Hatinya hidup nggak nih, sinyalnya hidup nggak nih buat terhubung dengan sinyalnya Allah kan gitu ya. Nah, berdasarkan pendapat dari seorang sufi ya dari Afghanistan ini yang bernama Ibrahim bin Adam ini ada 10 hal gitu Bang Upe ya, yang menyebabkan hati itu menjadi mati gitu ya. Yang pertama, beliau mengatakan kita mengenal Allah. Kita tuh kenal Allah itu Tuhan kita gitu kan, Sang Pencipta gitu kan, Sang Holik. Tapi kita tidak menunaikan haknya gitu ya. Haknya apa ya, itu disembah gitu kan. Haknya Allah apa, disembah gitu kan. Memang Allah tidak butuh, tapi kewajiban kita sebagai makhluknya untuk menyembahnya gitu kan. Jadi mungkin kita introspeksi dulu, apakah sholat kita ini udah full tiap harinya itu 5 waktu gitu ya. Kalau memang udah full, kita ini sholatnya udah bener belum gitu kan, sesuai syariat belum gitu kan, baik itu tata caranya, baik itu berwudunya, baik itu pakaian gitu kan, ataupun tempat gitu kan. Terus lagi kalau itu udah benar, bacaannya gitu kan, bacanya benar, khusyuknya gitu kan, khusyuknya gitu, apakah masih bermasalah atau gimana gitu kan. Kita introspeksi ke diri kita gitu ya. Terus yang kedua, kita mengaku cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya cinta gitu kan, mengimani cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita tidak melaksanakan sunnahnya gitu ya. Ya banyak ya sunnah-sunnah Rasul itu, kalau kita mempelajari dari biografinya beliau gitu ya. Ya contohnya mungkin di saat makan, sebelum kenyang kita harus berhenti gitu kan ya. Terus lagi rajin bersiwak gitu kan, membersihkan mulut sebelum melaksanakan sholat gitu ya. Terus lagi ya banyak ya sunnah-sunnah Rasul gitu kan. Nikah juga sunnah Rasul gitu kan ya. Terus juga cara berinteraksi ya, belum binanas banyak sekali di situ sunnah-sunnah Rasul gitu ya Bang Upe ya. Ya dari segi bicara, berpakaian, bersikap, dan memperlakukan baik itu sesama muslim atau muslim dengan yang non muslim itu banyak sekali gitu ya. Jadi kita harus kenal Rasul lewat biodatanya, pelajari perkataannya, ucapannya, tingkah lakunya, sikap dia hidup gitu ya. Dalam biografi tersebut banyak sekali Bang Upe ya buku-buku yang menerangkan tentang kisah daripada Nabi Muhammad SAW gitu. Terus yang ketiga ini
Al-Quran kita baca tetapi kita tidak mengamalkannya. Kita membaca Al-Quran bahkan dengan suara yang bagus tapi pengamalannya nol gitu kan. Kayak semacam hal-hal yang dilarang tapi kita tidak melaksanakannya gitu ya. Makanya di sini kita harus memahami sedikit banyaknya tentang arti daripada bacaan Al-Quran tersebut gitu ya. Kita belajar mengaji, belajar memahami Al-Quran dengan seorang guru yang tepat, yang memang bidangnya untuk mengupas masalah Al-Quran tersebut gitu ya. Terus yang keempat, kita menikmati nikmat Allah tetapi kita tidak bersyukur Bang Upe ya. Kubur nikmat. Iya, kita seorang kubur nikmat gitu. Kita introspeksi gitu kan. Apakah selama ini kita mengadu kepada Allah di saat kesusahan aja? Apa di saat senang pun kita ingat sama Allah kan gitu Bang Upe. Ya contohnya yang tidak berhenti setiap detik saat kita bernapas gitu Bang Upe ya. Kita bernapas, ya, oksigen itu punya Allah. Iya, ya. betul. Kita tidak pernah kita tidak pernah berpikir seandainya kita napas itu bayar gitu kan, udah berapa uang yang kita harus keluarkan gitu. Tapi itu nikmatnya Allah ya, nikmat yang Allah berikan. Allah cuma minta satu, syukuri gitu ya. Nikmat dari saat kita bernapas, berkedip, berbicara, berjalan, pokoknya semua inilah aktivitas ya Bang Upe ya. Kita udah dikasih nikmat, syukuri gitu ya. Bahkan kalau kita melihat ke bawah, banyak ya orang-orang yang ditakdirkan tidak sesempurna kita ya. Mungkin dari segi fisiknya kita harus bersyukur gitu ya Bang Upe ya gitu. Jangan sampai kubur nikmat gitu ya. Terus yang kelima, kita tahu setan itu musuh kita, tapi kita Dekatin. tidak menjauhinya, malah mendekatin, bahkan menjadikan teman gitu ya. Kita harus hati-hati ya, Allah itu sampai kapanpun adalah musuh yang nyata ya. Allah sendiri sering banget mengingatkan dalam firman-Nya ya lewat Al-Quran gitu. Terus yang keenam, kita meyakini, mengimani surga itu ada dan benar ya, tapi kita tidak pernah beramal untuk meraihnya gitu kan. Kita tidak pernah berbuat kebajikan untuk meraih surga gitu ya. Kita iman surga itu ada, kita yakin percaya surga itu ada, tetapi kita tidak beramal untuk meraihnya gitu. Terus yang ketujuh, kita juga yakin percaya neraka itu ada, tapi kita tidak berbuat untuk menjauhi gitu ya. Malah kita masa bodoh ya, bahkan kita tidak sadar kita ada di jalan yang mengarah ke neraka gitu. Jadi kita harus cermat ya dalam hal ini ya. Surga jelas jalannya, neraka juga jelas jalannya gitu. Terus yang kedelapan, kematian itu pasti, tapi kita tidak ada persiapan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapinya gitu Bang Upen. Kita tahu kematian tidak melihat usia ya. Kadang di dalam kandungan udah meninggal gitu ya, saat lahir meninggal, saat kecil, remaja, anak-anak, remaja, dewasa gitu. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya gitu ya. Bahkan kalau secara bahasa populer sih, kematian itu mysterious problem gitu ya, sesuatu yang misterius. Kapan waktunya kita nggak tahu, dan itu pasti datang gitu. Jangan sampai kita su'ul khotimah gitu ya. Jadi kita harus melakukan persiapan dalam menghadapi kematian gitu ya. Dan memang tidak selalu harus diingat setiap saat ya Bang Upe ya. Kalau iya, setiap saat kita ingat mati, di saat belajar ingat mati lemes gitu kan ya. Di saat bekerja ingat mati lemes gitu kan ya. Jadi kita harus harus bijak, berani menjalani hidup dan siap menghadapi mati gitu. Lalu yang kesembilan ini ya kadang-kadang baru bangun tidur aja kita udah melakukan gibah gitu, membicarakan kekurangan orang lain gitu. Biasanya ibu-ibu gitu ya,
ya punten ini untuk tapi memang sebagai contoh misalkan ibu-ibu beli sayur ngumpul gitu kan, ngomongin tetangganya atau temennya gitu ya. Jadi jangan ya hal itu bisa menyebabkan hati kita akan menjadi mati gitu. Mati di sini bukan berarti hatinya ini organ tidak berfungsi, bukan ya. Dalam arti tidak ada sinyal untuk connect dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terus yang terakhir, kita sering mengantar jenazah ke kubur gitu ya. Tapi kita tidak pernah mengambil pelajaran daripadanya gitu ya. Kita tidak ingat bahwa kita pun akan seperti itu gitu ya Bang Upe. Akan dimandikan, akan dikafani, disolati gitu ya, terus dikuburkan gitu. Jadi itu ya 10 hal yang menyebabkan hati menjadi mati gitu ya. Menurut pendapat daripada ulama sufi Ibrahim bin Adam gitu. Iya, ini kan lagi kan ada pertanyaan lagi. Allah itu mengabulkan kepada umat itu dengan ukurannya masing-masing, terukur. Betul. Betul ya. Jadi ya memang tidak ada ditakdirkan orang miskin sih. Iya. Kalau ditakdirkan orang miskin, orang berhenti berharap. Betul. Ya. Tapi ya mungkin ya kita disuruh gimana ya, suruh sabar menghadapi, ikhlas apa keadaan seperti itu atau gimana? Iya, sebenarnya kalau bicara takdir Bang Upe ya, kita ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah gitu kan. Takdir yang tidak bisa dirubah, contohnya kita lahir jadi sosok laki-laki, sosok perempuan gitu ya, terus lahirnya di Indonesia gitu kan, terus lahirnya dari keluarga siapa gitu kan, di kampung mana gitu, itu sesuatu hal yang tidak bisa dirubah gitu ya. Tapi kalau untuk masalah kaya miskin itu bisa dirubah Bang Upe, tergantung kitanya gitu ya. Makanya ada slogan gitu ya dalam hal nasihat keagamaan, khususnya agama Islam gitu kan ya. Kalau kamu ingin memperbaiki hidupmu, perbaiki sholatmu gitu. Itu juga apa slogan atau nasihat yang sangat baik juga gitu ya. Jadi kaya dan miskin ini tergantung kitanya ya. Jadi di saat miskin pun ya kita harus bersyukur ya. Bersyukurnya apa? Di bawah kita masih banyak yang lebih miskin ya. Masih banyak yang lebih susah daripada kita gitu. Tapi tetap berusaha gitu. Insya Allah sih Bang Upe ya, kalau kita ibaratnya dekat ya melaksanakan perintah Allah sesuai gitu, insya Allah kita ini sebenarnya kaya dan miskin bukan ukuran ya Bang Upe ya. Banyak orang kaya yang tidak bahagia, banyak gitu ya. Iya, dan tidak sedikit juga orang miskin yang hidupnya bahagia gitu. Jadi sebenarnya kaya dan miskin itu bukan ukuran, yang jadi ukuran adalah kebahagiaan gitu. Sekarang kita harta banyak, buat apa kalau tidak tenang gitu kan? Bisa. Iya, justru nah ini kalau kita diberi harta banyak, justru yang menjaga harta itu kita gitu ya. Apalagi harta kita ini tergolong yang jarang bersedekah. Udah, kalau kita jarang bersedekah, punya harta banyak, ya memang banyak menurut ukuran manusia, tapi kita yang pusing menjaganya gitu ya. Bikin gerbang dengan gembok yang double gitu kan, dikasih lagi penjaga gitu ya untuk mengamankan hartanya ini. Jadi kebalik, kita yang memikirkan harta gitu ya. Tapi kalau kita sedekahkan di jalan Allah, harta itu yang akan menjaga kita gitu ya. Gitu Bang. Ya, baik. Sobat Kamu Mesir Channel, mungkin itu saja diskusi kita. Kita sudahi, tapi ini ada sedikit saya dari kutipan ya, saya kutip dari bagus nih kata-katanya ya, soal doa ya. Tidak ada niat Tuhan selain memuliakan kita, maka semua masalah dan kesulitan adalah jalan yang memang rasanya kurang enak di hati.
tapi disyaratkan untuk kita sabari agar kita sampai kepada keindahan dari jawaban doa-doa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.